salah satu ulama besar menjelaskan sebuah statement, wa kullu ma'siyatin ayyarta biha akhak fahiya ilaik. Setiap maksiat yang menyebabkan Anda nyinyir kepada saudara Anda, merendahkan saudara Anda, menjatuhkan saudara Anda, maka akan berbalik kepada Anda. Jadi setiap maksiat, atau apa bahasa simpelnya gini loh, apabila saudara Anda melakukan maksiat, melakukan kesalahan, lalu Anda rendahkan dia, nyinyir sama dia, lalu merendahkan, mengolok-olok, maka nanti akan berbalik ke Anda. Apa maknanya? Dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah ada dua makna. Dan ini penting hadirin. Makna yang pertama, annaha sa'iratun ilaika wa la budda an ta'malaha. Maknanya adalah itu maksiat akan berbalik kepada Anda. Suatu saat nanti Anda akan melakukan itu. Na'udzubillah. Suatu saat nanti Anda akan jatuh di kesalahan yang sama. Ada teman kita, misalnya zina gitu. Terus kita rendahkan, kita nyinyir, kita jatuhkan. Suatu saat Anda akan berzina. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada teman kita, mungkin dia baru ngaji seterusnya. Terus kita dengar dia dia melakukan perbuatan atau dia misalnya dia clubbing, dia melakukan maksiat di waktu malam, terus kita jatuhkan dia, kita nyinyir, kita rendahkan dan seterusnya. Suatu saat Anda akan lakukan hal itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu fatal. Dan di antara di antara makna yang lain atau di antara cabang dari makna yang pertama ini, kata Ibnu Qayyim, fa fi ta'yir darbun khafiyun minasy-syumatati bil mu'ayyar. Fa fi ta'yir darbun khafiyun minasy-syumatati bil mu'ayyar. Saat kita merendahkan orang, lalu nyinyir sama orang, bahkan menjatuhkan orang karena kesalahan dia. Ini clear salah loh ya, bukan sebatas lebih rendah dari kita. Orang yang lebih rendah dari kita belum tentu dia jatuh ke dalam kesalahan. Benar gak sih? Kita dapat nilai 9, ada teman kita dapat nilai 8. Dia lebih tinggi atau rendah? Susah pertanyaannya. Belum makan. Lebih rendah daripada kita. Tapi nilai 8 itu nilai positif atau negatif? Positif, masih oke lah dapat nilai 8, masih bisa senyum, ketawa. Tapi jelas dia lebih rendah daripada kita. Nah pembahasan kita, ini jelas-jelas maksiat gitu loh. Ini tentang jatuh ke dalam kesalahan. Jatuh dalam kekeliruan. Kalau Anda rendahkan, Anda jatuhkan, suatu saat nanti Anda akan lakukan itu. Na'udzubillah. Lalu berikutnya, fa fi ta'yiri darbun khafiyun minasy-syumatati bil mu'ayyar. Pada saat seseorang merendahkan saudaranya, menjatuhkan saudaranya, ada sebuah makna yang halus dalam bentuk nyinyiran yang terkandung dalam nyinyiran dan merendahkan tersebut. Apa makna yang halus tersebut? Syumatata, kita merasa senang. Kita merasa di atas di saudara kita yang jatuh. Kita kayak syumatata itu kayak gembira di atas kesengsaraan orang. Senang di atas kesalahan orang.
Dan ini terselubung. Jadi dengan mudah mungkin diklarifikasi atau dibantah gitu loh oleh kita. Kalau kita yang nyinyir gitu. Enggak, Anda nggak nyinyir kok. Emang nggak kelihatan, nggak terlalu terlihat. Makanya kata para ulama, dorbun khofi. Ini sebuah makna yang sangat halus, sangat terselubung. Kenapa? Karena sekali lagi dunia itu apa hadirin? Agak nyebelin pertanyaannya ya. Banyak. Dunia titik kan banyak banget, dunia itu fana, dunia itu rendah, dunia itu. Hadirin Allah muliakan. Dunia itu adalah ajang kompetisi. Ajang kompetisi. Ajang kompetisi. Persaingan dunia itu. Suka atau nggak suka. Dan itu yang Allah firmankan. Dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu permainan, sia-sia, perhiasan, wa tafakhurun berbangga-bangga, wa takathurun berbanyak-banyakan. Berbangga-bangga di antara kalian dan banyak-banyakan dalam masalah harta, keturunan, dan seterusnya. Dunia itu kompetisi. Dunia ajang berbangga-bangga. Nah, untuk memenangkan sebuah kompetisi, kita ada beberapa cara kan. Di antara caranya, kita biasa-biasa saja, tapi kompetitor kita jatuh gitu aja. Ya nggak sih? Catatan waktu kita buruk gitu loh. Misalnya hadirin ikut F1, terus jalan. Tapi semua kompetitor jatuh gitu loh. Kira-kira juara berapa? Juara satu gitu. Walaupun jalannya gitu. Juara satu karena semuanya jatuh. Maka kejatuhan pihak lain menguntungkan kita apa enggak? Menguntungkan. Di situ ujian keikhlasannya. Gitu. Makanya kalau kita langsung baca keterangan para ulama, dalam hadirin. Dalam. Dan nggak bisa ini, perenungan tuh nggak bisa. Ini ilmu harus berdasarkan wahyu lalu keterangan para ulama kita. Jadi jangan mengatakan, oh saya nggak diuntungkan. Enggak, Anda diuntungkan. Anda diuntungkan. Sadar atau nggak sadar. Karena dunia itu adalah kompetisi, tafakhur, wa takatsur. Kecuali bagi orang yang ikhlas. Kecuali bagi orang yang ikhlas. Gak semua orang demikian, jelas lah, gak semua. Tapi secara umum, dunia itu demikian. Nah tinggal kita jujur atau tidak dalam masalah ini. Apakah kita jujur atau tidak? Tapi kejatuhan pihak lain itu menguntungkan. Makanya orang-orang yang akan berhasil adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kampung akhirat Allah persiapkan, Allah buat dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian di permukaan bumi. Gak mau dia. Dia gak mau ketinggian di kehidupan dunia. Wala fasada, dan dia gak mau buat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, nyinyir kepada saudara kita yang salah, yang keliru, yang maksiat, itu syumatata, itu bentuk kegembiraan terselubung atas kesalahan dia. Dan ada sebuah hadis hadirin. Hadis ini dikatakan Imam Tirmidzi hasanun gharib.
Ada sebagian ulama memang melemahkan sanad hadis ini, tapi sebagian ulama menghasankan seperti Tirmidzi. Tapi bagi yang melemahkan pun maknanya benar. Dalam hadis ini, la tudhiri syumatata li akhik fayarhamuhullah wa yabtalik. Anda jangan menunjukkan kegembiraan ketika saudara Anda terjatuh. Ketika saudara Anda salah. Ketika saudara Anda bermaksiat. Ketika saudara Anda khilaf. Jangan senang. Karena bisa jadi saudara Anda lah yang disayangi oleh Allah, lalu Allah uji Anda dan memberikan bala kepada Anda. Na'udzubillah. Ketika saudara kita melakukan terjatuh, khilaf atau maksiat hari ini, hadirin, hidup belum selesai. The jury is still out. Perjalanan masih berjalan. Bisa jadi besok Anda yang jatuh. Bisa jadi lusa Anda yang jatuh. Bisa jadi pekan depan Anda yang terpuruk. Bisa jadi bulan depan Anda yang khilaf. Dan saudara Anda tobat dari kesalahannya. Disayang sama Allah SWT. Dia husnul khatimah ketika wafat. Anda su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini belum selesai. Jangan selebrasi sebelum berakhirnya sebuah kompetisi. Kalau ini dianggap sebuah kompetisi, belum selesai. Lihat bagaimana paradigma berpikir para ulama. Dan bagaimana kita menunjukkan betapa pentingnya ilmu yang benar. Bagaimana belajar dari para ulama kita. Ini belum selesai. Bisa jadi yang dirahmati Allah bukan Anda, tapi dia. Kita udah jelek, dah ini masa pezina begini, minum khamr, bla bla bla, nggak pantas. Dan lain sebagainya. Bisa dia yang dirahmati. Anda diuji dan Anda gagal dan Anda hancur. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya. Itu poin. Poin yang berikutnya, makna yang lain dari hadis di atas atau dari statement di atas. Statementnya apa sih? Setiap maksiat yang membuat Anda merendahkan, nyinyir kepada saudara Anda, maka akan berbalik kepada Anda. Itu kerangka apa? Itu tema besarnya. Jadi jangankan orang yang di bawah Anda, yang benar-benar terjatuh saja, jangan Anda rendahkan. Oke, makna yang berikutnya, kan kita katakan ada lebih dari satu makna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa yahtamilu an yurida anna ta'yiraka li akhika bidhanbihi a'zamu ithma min dhanbihi wa ashaddu min ma'siyatih. Maksud dari statement di atas kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa nyinyiran Anda ketika Anda merendahkan dia, menjatuhkan dia dan nyinyir kepada dia, itu dosanya lebih besar daripada dosa dia. Dan lebih parah daripada maksiatnya. Makanya salah satu talbis iblis, salah satu game yang dimainkan oleh iblis dalam kehidupan, kita seringkali hanya fokus pada sebuah tindakan, benar atau salah. Dan ketika kita sampai pada sebuah kesimpulan, misalnya salah, maka kita akan beri tanda baca titik. Padahal ketika kesimpulannya adalah salah, itu belum titik, itu masih koma. Ada sebuah kalimat tanya yang harus kita jawab. Bagaimana merespon kesalahan? Ada banyak orang, saudaranya jelas salah, tapi dia merespon dengan kesalahan juga. Jadi apa bedanya dia dengan kita? Dia salah, tapi kita merespon kesalahannya dengan sikap yang salah. Bahkan ketika kita merespon dengan nyinyiran, dengan menjatuhkan dan merendahkan, kesalahan kita lebih parah daripada kesalahan dia. Ini hukum umum. Walaupun mungkin ada pengecualian. Tapi secara umum demikian. Kan demikian. Dan ini
Ini konsep yang sangat mewah. Dan terapkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Contoh, suami kita salah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai istri menyikapi suami kita yang salah? Ada banyak istri ketika suaminya salah, disikapi dengan cara yang salah juga, jadi berantakan. Atau istri kita salah, oke istri kita salah. Tapi bagaimana kita sebagai suami menyikapi kesalahan istri? Ketika istri bisa salah, kita juga bisa salah dalam menyikapi kesalahan istri. Dan jangan-jangan merespon kesalahan suami kita atau merespon kesalahan istri kita dengan sebuah sikap, bisa jadi sikap tersebut lebih parah daripada kesalahan pasangan kita. Jadi kita berpikir kalau orang salah, kita berhak melakukan apapun. Kita berhak mengomentari apapun, kita berhak kasih komen apapun, kita berhak memvonis apapun, kita berhak menjudge apapun. Itu konsep dari mana hadirin? Lihat bagaimana Ibnu Qayyim dan para ulama mengatakan bahwa bisa jadi cara Anda merespon saudara Anda lebih parah, lebih fatal daripada kesalahan dia itu sendiri. Dan itu blind spot kita suka lupa itu. Akhirnya kita terjebak di dalam sebuah kesalahan yang lebih parah daripada kesalahan dia. Mungkin dia salah, tapi Anda bersikap, apakah sudah benar? Ini penting. Hadirin yang Allah muliakan. Ini bukan berarti kita tidak mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Atau seseorang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Seseorang tidak meluruskan kesalahan saudaranya atau mengatakan yang dilakukan itu salah. Tapi jangan dijatuhkan. Salah ya salah. Bahkan kalau berhak dihukum, dihukum. Tapi jangan dijatuhkan, jangan dinyinyiri, jangan direndahkan, diinjak-injak, kehormatannya direcehkan. Apa hak kita? Makanya Al-Imam Al-Qayyim membawakan sebuah hadis Nabi SAW yang harus kita renungkan. Kata Nabi kita SAW, "Idza zanat amatu ahadikum." Idza zanat amatu ahadikum. Apabila seseorang wanita di antara kalian berzina, atau hamba saya perempuan kalian berzina, fal yukim alaihal hadda, maka tegakkan hukum had, tegakkan hukum, wala yutharrib, ini, dan jangan direndahkan wanita tersebut, jangan dinyinyirkan, jangan dijatuhkan. Hukum. Kalau memang harus dihukum, hukum aja. Tapi jangan dijatuhkan. Itu penting, hadirin sekalian. Makanya ini mahal sekali. Dan ini tentang tauhid itu sendiri. Kata para ulama, wal qasdu iqamatul had la ta'yir wa tathrib. Karena tujuan menghukumnya adalah dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Bukan meremehkan, bukan menjatuhkan dan nyinyir sama dia. Jadi kalau ada pendosa atau ada orang yang melakukan kesalahan atau maksiat harus dihukum, kata para hukum. Tapi ketika Anda menghukum, dalam hati Anda, saya ini menghukum hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan menjatuhkan dia. Bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Tapi cuman dia jatuh aja dalam kesalahan ini. Sedangkan kesalahan kita bisa jadi ditutup sama Allah SWT. Atau kita enggak, kesalahan kita jauh lebih banyak, tapi bukan dalam kesalahan yang ada konsekuensi hukumnya di dunia. Tapi kalau kita nggak tobat, lebih fatal kita daripada dia. Misalnya ria dosa nggak? Dosa. Tapi apakah ada hukuman pidana terhadap ria? Barang siapa yang ria di majelis taklim 1 kali, penjara 20 tahun. Kan nggak ada, hadirin. Nggak ada.
Kan Homer itu ada hukuman hadnya. Ada hukumannya. Minum Homer itu ada hukumannya. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih parah? Dosa Homer atau ria? Kata para ria. Karena ria syirik kecil. Ini yang kadang-kadang kita berpikir. Sedangkan itu tadi. Dan ada banyak dan banyak orang yang ria nggak ketahuan. Karena bukan maksiat dohir. Tapi jelas itu maksiat. Dan itu dosa yang sangat parah. Jarang ada orang ria kepergok. Gitu loh. Iya kan jarang. Susah gitu loh. Gimana? Nah, lo ria lo. Gak susah. Tapi orang minum keras gampang kepergok. Orang ngisep ganja gampang kepergok. Orang check in sama wanita yang bukan mahramnya bisa kepergok. Tapi orang ria susah. Tapi apakah orang kepergok itu lebih parah daripada orang yang ria? Enggak. Ini yang kadang-kadang membuat kita keliru dalam hidup. Makanya bahkan sampai, ini poin, sampai menyikapi orang yang salah saja. Bahkan silakan Anda hukum kalau memang aturannya dihukum. Tapi bukan berarti ketika Anda menghukum dia, Anda berhak merendahkan dia. Anda berhak menjatuhkan dia. Dan Anda lebih baik daripada dia. Belum tentu eksekutor lebih baik daripada yang dieksekusi. Itu kaidah dari mana? Makanya ketika seorang wanita berzina, muhsanah, lalu meminta untuk dieksekusi, lalu dieksekusi oleh Nabi kita SAW, lalu ada sosok, ada pihak yang nyinyir sama wanita tersebut. Apa kata Nabi? La tasubbuha, jangan Anda cela dia. Wih, marah Nabi SAW, dibela. Padahal berzina ini wanita, dibela sama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang sangat tinggi. Qattabat, taubatan, lawuzi'at ala sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Wanita ini sudah bertaubat dengan sebuah taubat yang apabila taubatnya dibagi-bagikan ke 70 orang Madinah, mengcover dan mencukupi mereka semua. Allahu Akbar. Jangan ada yang celah, kita nggak pernah tahu. Oke, dia jatuh dalam kesalahan, clear itu, confirm dia salah minggu lalu. Ada yang ngelihat dia kemarin. Siapa yang bisa memastikan hari ini dia belum bertobat kepada Allah? Bisa jadi benar kita ngelihat dengan mata kepala kita, ada saksi, dia melakukan hal yang memalukan itu kemarin Ba'da Isya. Siapa yang bisa memastikan malam seperti kemarin dia nggak bertobat kepada Allah? Bisa jadi kita nyinyirin dia besok paginya, sebelum subuh dia sudah menangis ke air mata taubat kepada Allah. Dan itu tadi, akhirnya Allah hukum akan jatuh ke dalam kesalahan tersebut sebelum kita wafat. Na'udzubillah. Jadi konsep ini itu nggak bisa dipisahkan dari konsep tauhid. Bukan hanya sekedar respect horizontal, enggak. Sekali lagi, bidang-bidang dunia ini punya konsep ini, tapi sebatas respect horizontal. Kita berbicara ini dalam konteks tauhid. Karena kita tahu bahwa kita tidak aman. Makanya Allah mengatakan, ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim, wala ya'man karratil qadar wa satwatahu illa ahlul jahl billah. Tidak ada yang merasa aman dari takdir Allah dan kemampuan Allah merubah kondisi seseorang kecuali orang-orang yang bodoh terhadap Allah. Itu dalam. Maksudnya apa? Anda tuh bisa dirubah Allah dalam hitungan. Allah tuh kalau mau merubah Anda dari atas sehingga jatuh ke bawah tinggal bilang kun fayakun. Kok Anda kayak merasa aman, terus ngejatuhin orang, merendahkan orang, merasa diri. Itu kebodohan. Hanya orang-orang, kata Ibnu Qayyim, hanya orang yang bodoh terhadap Allah yang melakukan hal tersebut. Adapun orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, ketika melihat saudaranya di bawah dia atau salah,
Dia berusaha objektif, yang salah. Tapi dia tidak merasa dia lebih baik daripada yang lain. Dan dia yakin bahwa setiap saat kalau dia tidak ditolong oleh Allah, dia akan jatuh. Dan dia yakin bahwa ketika dia berada di sebuah posisi yang terhormat, itu karena Allah yang menolong dia dan Allah yang menutup aib-aibnya. Makanya para ulama kita mengatakan, kalau saja dosa itu beraroma, tidak ada yang mau duduk di samping saya. Tapi Allah buat dosa kita hilang efeknya. Ini masalah iman, masalah tauhid, dan ini harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Ada Allah dengan segala kekuatan bisa merubah Anda. Dia di atas, Anda di bawah. Apa susahnya bagi Allah? Apa sulitnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala? Hanya orang-orang yang bodoh terhadap Allah yang tidak mengerti tentang konsep ini, kata Ibnu Qayyim. Adapun orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tahu, maka dia tawadhu. Makanya kan ketika dia melihat saudaranya terjatuh atau terkena musibah dalam agamanya, musibah kan ada dua, musibah secara dunia dan musibah secara agama. Musibah agama kan melakukan maksiat. Makanya doa di antara doa Nabi SAW yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Maka ketika kita melihat saudara kita terjatuh dalam musibah, baik musibah dunia maupun musibah agama, kan kita baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari ujian dia, dari kondisi yang dia alami. Dan Allah yang ngangkat saya dari banyak sekali hamba-hambanya. Jadi bukan kita yang hebat, bukan kita yang cerdas, bukan kita yang baik, bukan kita yang punya prestasi, bukan kita yang luar biasa, bukan kita yang jago, bukan. Allah yang angkat kita kok. Dan Allah yang di waktu yang sama, Allah yang tutup aib kita. Jadi apa alasan kita merendahkan orang lain, menyinyir orang lain, menertawakan kesalahan orang lain? Kesalahan disalahkan, bukan ditertawakan. Masa gitu aja nggak ngerti? Hadirin. Kalau Allah nggak kasih taufik, kita akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan konyol. Benar deh. Benar. Itu hal penting. Jadi jangan pernah menganggap diri kita hebat. Ini nggak bisa dipisahkan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini praktek tauhid. Benar nggak kita mengesahkan Allah? Dan membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.